Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala LPMP DKI Jakarta, Bapak Muhammad Salim Somad Eskom MPD. Yang kami hormati Koordinator Pemetaan Mutu dan Supervisi LPMP DKI Jakarta, Ibu Upi Purnamasari. Yang kami hormati Bapak Ibu Koordinator di lingkungan LPMP DKI Jakarta, Bapak Ibu pejabat di lingkungan dinas maupun suku dinas pendidikan DKI Jakarta, Bapak Ibu fasilitator, dan juga Bapak Ibu peserta yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi hari ini kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu pejabat di lingkungan dinas pendidikan maupun suku dinas di dalam kegiatan workshop penyusunan bahan supervisi mutu pendidikan tahun 2020. Kami laporkan Pak Salim bahwa kegiatan ini diikuti oleh pengawas di lingkungan DKI Jakarta, baik dari jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Lalu ada teman-teman dari Wijaya Suara, PTP, dan fungsional umum di LPMP DKI Jakarta dengan jumlah peserta 59 orang. Mengawali pertemuan kita di pagi hari ini, demi lancarnya kegiatan hari ini, marilah kita membacakan basmalah, dan mungkin bagi yang beragama lain, silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya adalah pengarahan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala LPMP DKI Jakarta. Dan kami mohon perkenan Bapak Kepala sekaligus membuka kegiatan workshop penyusunan bahan supervisi tahun 2020 ini secara resmi. Pada Bapak Muhammad Salim Somad Eskom MPD, kami persilakan. Terima kasih Mas Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Upi, Koordinator Fungsi Pemetaan Mutu dan Supervisi, para fasilitator, teman-teman panitia, para pengawas sekolah, dan para pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tentunya berkat rahmat dan inayahnya lah pada pagi hari yang cerah ini kita diberikan nikmat kesehatan yang pada akhirnya kita dapat berkumpul dalam melaksanakan kegiatan ini dalam kondisi sehat walafiat. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan tentunya berharap agar kita terhindar dari pandemi yang melanda negeri kita semua. Amin. Selanjutnya permohonan maaf agak telat karena pada waktu yang bersamaan harus ada kegiatan di kamar sebelah. Baik, Bapak Ibu sekalian, LPMP DKI Jakarta seperti halnya LPMP lain di seluruh Indonesia memiliki tugas dan fungsi melakukan penjaminan mutu pendidikan, yakni memastikan seluruh satuan pendidikan mengimplementasikan 8 standar nasional pendidikan. Dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, salah satunya yaitu melalui supervisi implementasi 8 standar nasional pendidikan. Supervisi mutu adalah proses mengawal upaya peningkatan mutu pada satuan pendidikan. Supervisi dilaksanakan dengan tujuan agar terjadi peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan melalui penerapan SPMI
pelaksanaan PPK, literasi, dan pelaksanaan kurikulum 2013 menuju mewujudkan sekolah berbudaya mutu. Agar pelaksanaan SPMP dapat dilakukan oleh seluruh satuan pendidikan secara optimal, tentunya perlu dilakukan kegiatan supervisi mutu pendidikan berkelanjutan oleh pengawas ke setiap satuan pendidikan. Kegiatan supervisi mutu pendidikan mencakup supervisi dalam integrasi penerapan kurikulum 2013, penguatan pendidikan karakter, gerakan literasi sekolah, dan aspek mutu lainnya dalam proses pembelajaran dan manajemen sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan. Supervisi mutu pendidikan harus kita jadikan proses mengawal peningkatan mutu pada satuan pendidikan melalui tahapan mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan 8 standar, memberikan rekomendasi penyelesaian masalah, melakukan pendampingan pemenuhan mutu pada satuan pendidikan, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi supervisi mutu. Proses supervisi ini dilakukan oleh pengawas sekolah selaku pelaku utama, sementara kami LPMP hanya membantu dan menguatkan peran Bapak Ibu sekalian para pengawas sekolah. Seperti kita ketahui bersama bahwa secara nasional aplikasi PMP pada tahun 2019 mengalami banyak perubahan. Terutama ada penambahan fungsi aplikasi yaitu e-supervisi, di mana aplikasi tersebut juga dapat digunakan untuk merekod riwayat pelaksanaan supervisi oleh Bapak Ibu sekalian para pengawas sekolah. Dan pengawas dapat memantau perkembangan capaian 8 standar nasional pendidikan oleh sekolah binaan masing-masing. Namun fungsi supervisi dalam aplikasi tersebut belum berjalan secara optimal karena dijumpai kendala teknis yang masih perlu perbaikan terus-menerus. Namun hal ini tentu tidak menyurutkan semangat kita untuk terus melaksanakan supervisi dengan sebaik-baiknya di tahun 2020 ini. Selain kendala dalam penggunaan aplikasi tahun 2019, karena merupakan program yang baru digulirkan, juga dijumpai adanya kendala dengan instrumen supervisi yang pertanyaan-pertanyaan bersifat kualitatif, sehingga cukup menyulitkan dalam pengolahan datanya. Berdasarkan hal tersebut, maka di tahun 2020 LPMP DKI Jakarta melaksanakan program penyusunan bahan supervisi agar tentunya dapat mengantisipasi hal-hal serupa di tahun ini. Di samping hal tersebut, Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bahwa saat ini kebijakan pendidikan selama masa pandemi COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kemdikbud banyak penyesuaian terutama dalam proses pembelajaran. Hal ini tentu juga berimbas pada metode supervisi. Apalagi DKI Jakarta saat ini masih termasuk dalam zona merah COVID-19, sehingga seluruh sekolah menerapkan PJJ. Oleh karena itu, dalam supervisi yang diterapkan tahun ini juga menggunakan metode daring dan juga luring, yang secara teknis akan disusun panduannya dalam kegiatan ini. Sekilas Bapak Ibu sekalian, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh LPMP Jakarta beberapa waktu lalu, bahwa sekolah-sekolah di DKI Jakarta dalam menerapkan PJJ banyak juga menjumpai kendala. Kendala yang paling utama adalah dalam hal ketersediaan akses internet yang banyak dijumpai oleh hampir seluruh responden dalam monep tersebut, yang terdiri atas responden pengawas, kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa. Selain akses internet, juga dijumpai kendala dalam hal kompetensi dan kemampuan menggunakan berbagai media komunikasi yang tersedia untuk pembelajaran. Di samping itu juga ada 54% kepala sekolah yang menjadi responden mengutarakan kepada kami
mengalami kesulitan dalam menentukan hasil pembelajaran, serta 47% mengalami kendala dalam merencanakan pembelajaran yang efektif, serta 35% mengalami kesulitan dalam melakukan supervisi guru. Untuk mensiasati kendala tersebut, kami LPMP berupaya memberikan layanan kepada seluruh PTK berupa kegiatan belajar bersama dalam jaringan. Bersama para fungsional kami, baik Widya Suara, pengembang teknologi pembelajaran, dan staf potensial, bahkan para expert. Sebagaimana yang kita sudah lakukan dan terus akan kita lakukan. Serta kami juga men-share di website LPMP berbagai best practices yang dapat dilihat dan diadopsi oleh para guru dan hal-hal lainnya. Berdasarkan hal tersebut, dalam melaksanakan supervisi 2020, maka dapat digunakan juga sebagai verifikasi kesiapan seluruh sekolah dalam melaksanakan PJJ. Serta mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemdikbud selama pandemi ini. Seperti kita ketahui bersama, yakni ada Permendikbud nomor 719/P 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Selain itu juga ada SKB 4 Menteri, Mendikbud, Menak, Menkes, dan Mendagri tentang pembelajaran di masa pandemik COVID-19. Namun, Bapak Ibu sekalian, pada hari Jumat sore lalu, tepatnya tanggal 7 Agustus, telah diumumkan penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19, yakni untuk mengantisipasi konsekuensi negatif dari PJJ, di mana pemerintah mengimplementasikan kebijakan baru, yakni yang pertama, perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning. Tentunya tetap dengan mempertimbangkan resiko kesehatan yang tidak jauh dengan zona hijau. Dan ketika itu diterapkan, harus dengan persetujuan Pemda dan kepala sekolah. Dengan alur, Pemda memberikan izin, selanjutnya satuan pendidikan penuhi semua daftar periksa protokol kesehatan dan siap pembelajaran tatap muka. Selanjutnya orang tua setuju pembelajaran tatap muka, barulah peserta didik dapat memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap. Implementasi dan evaluasi pembelajaran tatap muka adalah tanggung jawab dari Pemda yang didukung oleh pemerintah pusat. Dinas Pendidikan, Dinkes Provinsi bersama Kepala Satuan Pendidikan agar terus berkoordinasi dengan Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk memantau tingkat resiko COVID di daerah. Dan apabila kondisi tidak aman atau tingkat resiko daerah berubah, satuan pendidikan wajib tutup kembali. Namun, tren positif COVID saat ini di DKI nampaknya, menurut saya belum waktunya. Walaupun tetap, apapun, bagaimanapun, berpulang kepada kesiapan dan kebijakan Pemda DKI. Yang kedua, yakni kurikulum darurat dalam kondisi khusus, yang merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang mengacu pada K13, yakni penyederhanaan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga hanya berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Pelaksanaan kurikulum ini berlaku sampai dengan tahun ajaran. Tetap berlaku walaupun kondisi khusus telah berakhir. Ada 3 opsi pelaksanaan kurikulum yang ditawarkan pemerintah, yakni tetap kurikulum 2013, menggunakan kurikulum darurat dalam kondisi khusus seperti yang kami sampaikan tadi, atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Insya Allah kami juga sudah mendapatkan surat dan sudah kami share kepada teman-teman kepala dinas untuk nanti pada hari Rabu akan melakukan Zoom terkait hal tersebut. Namun tetap saja prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 yang dikedepankan Kemdikbud adalah
kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat merupakan prioritas dalam penetapan kebijakan pembelajaran. Tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19 ini. Kesemua kebijakan pemerintah tersebut di atas harus kita terapkan di sekolah-sekolah kita. Sehingga dalam program Supervisi 2020 ini harus berbasis pada kebijakan tersebut dan kebijakan lainnya dari Pemda DKI Jakarta. Secara khusus dalam pembelajaran di masa COVID-19. Intinya adalah bahwa dalam Supervisi tahun 2020 ini kita harus dapat bekerja sama dan semangat untuk memastikan anak-anak dapat belajar dengan sehat dan tentunya selamat. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai setiap langkah dan upaya yang kita lakukan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan ini secara resmi dibuka. Selamat mengikuti kegiatan. Hadanallahu wa iyyakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang kembali. Sehat semua ya Bapak Ibu. Yang saya hormati Ibu Upi selaku Kasih, Bapak Ibu peserta kegiatan pada hari ini terkait dengan kegiatan penyusunan instrumen dan penyusunan pedoman supervisi. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat sehingga hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan, terutama pada Ibu Endang yang akan membawakan materi hari ini. Selamat datang Ibu Endang. Ya, kami ucapkan selamat bergabung dengan kami. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita semua mendapatkan pencerahan dari Ibu. Baik, untuk Ibu Endang, kita sampai pukul berapa ya Bu Upi? Pukul, karena ini memang waktunya maju, di dalam jadwal memang kita 3 jam. Ya, nanti kami informasikan terkait dengan penyelesaian dari materi Ibu, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silahkan Ibu, dipersilahkan kepada Ibu Endang Sulistiawati. Terima kasih. Terima kasih Bu Susia atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu, suara saya bisa diterima? Jelas, Bu. Jelas ya, terima kasih. Jelas. Ya, Saya nggak bisa mute Pak Suartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat Bapak Ibu semua yang hari ini alhamdulillah ya kita diberi sehat, bisa ngikutin kegiatan dari LPMP DKI. Ya. Pertama-tama kami akan sampaikan salam taklim kepada Kepala LPMP DKI, kemudian tak lupa juga yang saya hormati Bu Upi selaku koordinator pemetaan mutu yang sekaligus sebagai Kasih ya. Kemudian yang saya hormati juga para Bapak Ibu fasilitator selama 4 hari ini, saudara-saudara saya, para WI, kemudian PTP, dan tak lupa pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI, beserta Subdin, dan yang terbanyak mungkin hadir hari ini adalah para pengawas ya, serta panitia. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, luar biasa kegiatan ini bisa kita laksanakan di tengah kondisi yang serba tidak menentu. Ya, ya Bapak Ibu, ketika kita berbicara pendidikan yang berlangsung di masa pandemi,
kualitas pendidikan itu menjadi tantangan nyata, ya. Jadi kita berada di dua kutub. Di satu sisi kita mempertimbangkan kualitas pendidikan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan para pelaku pendidikan, baik itu siswa, kemudian guru, kepala sekolah, pengawas, dan semua jajarannya, ya. Jadi kualitas pendidikan itu menjadi tantangan nyata di depan kita. Ya, proses belajar mengajar yang semula dilakukan oleh pendidik dan bisa bertatap muka, bisa interaksi dengan baik secara langsung, saat ini hal itu tidak terjadi lagi, ya. Di awal Maret ketika PSBB itu diterapkan, kita berharap nanti tahun ajaran baru kita sudah ketemu lagi dengan siswa dengan cara tatap muka secara normal. Ternyata ketika bulan Juni berlalu, tanda-tanda ke arah situ belum bisa dijumpai, ya. Sampai tahun ajaran baru dibuka, itu ternyata kita masih dalam kondisi pandemi, ya. Sehingga ada beberapa protokol kesehatan yang mengharuskan kita itu menyikapi kondisi tersebut. Bahkan berdasarkan beberapa riset sederhana, itu memunculkan asumsi Bapak Ibu, yaitu prediksi atau keraguan yang berkaitan dengan bagaimana mutu pendidikan atau kualitas pendidikan kita. Ya. Memang dilaporkan di beberapa daerah itu mengalami kesulitan teknis maupun non-teknis. Ya, kita tahu kalau mungkin di DKI tidak terjadi masalah, ya. Jadi bisa saja permasalahan itu muncul berkaitan dengan ketersediaan fasilitas. Ya, kita sepertinya miris ketika ada orang tua sampai berbuat curang, melakukan tindak kriminal hanya karena faktor ingin memiliki handphone supaya anaknya bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, ya. Belum lagi Bapak Ibu, tidak semua guru itu siap dan memiliki perangkat yang kompatibel, yang memenuhi syarat, ya. Jadi di awal memang kita sempat terkaget-kaget. Mungkin Bapak Ibu para WI, PTP, kemudian pejabat di lingkungan dinas pendidikan ketika bulan Maret sampai dengan Mei itu guru-guru terutama, ya, kepala sekolah itu sempat merasa terkaget-kaget apa yang harus dilakukan, ya. Jadi beberapa kendala memang itu ada di depan mata, tapi sebaiknya kita menyikapi kegiatan tersebut. Mohon izin Bu Upi, saya boleh share paparan, ya? Silakan Bu Endang. Sudah bisa, ya. Oke. Ini settingnya buat Oke, Bapak Ibu, bisa terlihat jelas paparan yang saya paparkan ini? Terlihat Bu, mohon di slideshow. Mohon slideshow. Bisa. Program supervisi mutu pendidikan, ya. Jadi Bapak Ibu bercerita tentang bagaimana kita melaksanakan aktivitas selama pandemi. Banyak hal-hal yang harus kita kelola dengan baik, ya Bapak Ibu, ya. Maaf sebentar. Sebentar Bapak Ibu. Bisa ini? Bisa terlihat? Pak Arif, slide-nya terlihat Bu Endang, tapi belum di slideshow sepertinya Bu Endang. Sudah, ya? Oke, saya slideshow. Ya. Oke, sudah, silakan Bu Endang. Sudah jelas, ya? Ya. Program supervisi mutu pendidikan di 2020. Alhamdulillah
LPMP DKI termasuk LPMP yang sangat responsif ya, menanggapi beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan, kemudian melakukan inovasi-inovasi yang luar biasa ya. Jadi agenda hari ini Bapak Ibu ada 6 kegiatan. Semoga 6 ini nanti sesuai dengan jadwal kita bisa selesaikan. Jadi apa yang Bapak Ibu nanti akan peroleh, yang pertama adalah evaluasi supervisi mutu. Tadi sudah sedikit diutarakan oleh Bapak Kepala LPMP DKI. Kemudian supervisi mutu di era pandemi, ya. Kemudian bagaimana metode supervisi mutunya, berikut dengan aplikasi e-supervisi, dan kita selanjutnya melakukan evaluasi serta, nah kalau rencana tindak lanjut itu pastinya LPMP DKI yang sudah menyikapi dengan baik ya. Ya, Bapak Ibu bicara berkaitan dengan penjaminan mutu, berkaitan dengan sistem pendidikan nasional, ada regulasi yang mengkawal kita. Jadi sebenarnya kita ini tidak bisa semau-maunya ya. Ada regulasi yang mengamanahkan kita itu melaksanakan aktivitas berkaitan dengan pendidikan nasional yang sesuai dengan aturan ya. Oke. Ya, penjaminan mutu sendiri itu di Sisdiknas sudah tercantum, kemudian ada Permendikbud yang membahas tersendiri ya. Nanti ini Bapak Ibu bisa sebagai acuan. Nah, kita tidak lepas dari indikator bahwa standar nasional pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di 8 standar ini, standar nasional pendidikan ini, ketika kondisi normal mungkin Bapak Ibu tidak bermasalah untuk melakukan pemenuhannya ya, meskipun barangkali ritmenya itu antara satu daerah dengan daerah lain itu memiliki perbedaan ya. Kemudian berkaitan dengan indikator-indikator ini Bapak Ibu, mungkin nanti kalau dikupas di 2 hari, 3 hari ke depan, itu ada standar nasional pendidikan yang mengalami perubahan pencapaiannya. Ya, berkaitan dengan era pandemi. Jadi saya ambil contoh. Kalau kita bicara standar proses, maka akan ada perubahan potret. Ya, potret ketika SNP ini, standar proses ini berlangsung di era pandemi. Ya. Jadi ini sudah kita lihat beberapa standar nasional, 8 diantaranya dengan beberapa indikator dan subindikatornya yang menjadi acuan kita bekerja ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, kita selama ini sudah punya peta mutu pendidikan. Jadi kalau ditanya kenapa sih harus ada supervisi mutu ya. Nah, peta mutu pendidikan itu sudah ada per jenjang, per kabupaten, kota, provinsi ya. Nah, peta mutu ini sendiri di dalamnya itu ada gambaran pelaksanaan implementasi SPMI, implementasi sistem penjaminan mutu di sekolah. Nah, bagaimana dampaknya terhadap peningkatan mutu? Nah, kita lihat, maka kegiatan-kegiatan itu harus dilakukan supervisi mutu untuk mengukur sampai seberapa keberhasilan, sampai seberapa pencapaiannya. Ya. Nah, jadi ada supervisi mutu yang harus dilakukan oleh LPMP melalui pengawas. Ya. Dilakukan oleh Dinas Pendidikan di daerah ataupun provinsi melalui garda terdepannya adalah para pengawas. Ya. Alhamdulillah pagi ini saya bertemu dengan pengawas-pengawas hebat loh se-DKI. Ya. Karena sebelum kegiatan dimulai saya sudah melihat Bapak Ibu itu diskusinya berkaitan dengan diskusi bagaimana kondisi di sekitar. Jadi tidak ngerumpi yang aneh-aneh ya. Alhamdulillah. Nah, itu saya dalam hati sudah melihat, wah ini tempat berkumpulnya orang-orang hebat.
Itulah Bapak Ibu mengapa supervisi mutu harus dilakukan, ya. Nah, berikutnya, ya kita tahu pandemi itu kan merubah rencana menjadi tidak terencana, ya. Merubah yang sudah kita susun dengan baik di RK AS, RK GM, kemudian rencana-rencana yang lain ya, rencana sekolah dan sebagainya, rencana kegiatan sekolah. Ternyata terdapat kendala ketika lingkungan ada wabah, yaitu wabah COVID. Di awal mungkin kita sama sekali tidak berani berbuat apa-apa, ya. Bahkan jangankan ke sekolah Bapak Ibu ya, ke kantor saja kita sudah merasa ngeri. Berada di perjalanan saja sudah merasa ngeri. Ya, tapi nampaknya semakin ke belakang ketika PSBB saya melihat perkembangan kalau di DKI PSBB-nya sampai ada perpanjangan dan sebagainya ya. Nampaknya belum menjadikan DKI sampai hari ini menjadi kuning atau mungkin orange tapi masih tetap merah. Nah, ini yang harus disikapi di dunia pendidikan ya. Meskipun sudah ada kebijakan-kebijakan. Oke. Jadi Bapak Ibu, kita saat ini memberlakukan anak-anak BDR, belajar dari rumah ya. Nah, pertanyaannya sampai kapan ya? Ya, kita juga tidak tahu. Bisa jadi nanti sampai akhir tahun. Atau mungkin melampaui Desember sampai menuju dibukanya tahun ajaran baru tahun 2021, 2022. Tapi yang jelas kita berdoa berharap semoga tidak terlalu lama. Karena kami yakin mulai dari Kemendikbud, kemudian LPMP, dan sekolah, dinas pendidikan, sekolah, sampai kepada pelaku-pelaku yang lain, ya, itu merasa sepertinya sudah tidak sabar. Nah, kalau melihat seperti itu, Bapak Ibu, kita akhirnya sedikit khawatir juga. Bagaimana ya mutu SDM kita ke depan? Ya, makanya kita selalu berharap semoga badai ini segera berlalu. Terus bagaimana kita mempertahankan mutu pendidikan? Kalau PJJ itu berdasarkan beberapa hasil riset pelaksanaannya tidak maksimal, ya. Kemudian belum lagi tadi kendala-kendala teknis. Nah, pertanyaan lagi yang lebih menggelitik kita, apakah bisa kita itu mendidik anak-anak dengan cara yang baik, menghasilkan lulusan yang baik, ya, di era pandemi seperti ini? Terus bagaimana caranya? Itu yang perlu kita diskusikan bersama. Ya. Atau kita menjadi orang yang apatis, ya sudahlah kita tunggu yang namanya corona ini habis, ya. Sehingga kenyataannya beberapa orang mungkin bisa saja melakukan aktivitas inovasi-inovasi, tapi ada sebagian kecil juga hanya sekedar menanti. Jadi kalau dikatakan bisa saja semangat sekolah itu menjadi sedikit ada perubahan, ya penurunan itu mungkin melihat kondisi saat ini itu hal yang wajar, ya. Ya, tetapi kita tidak ingin pembelajaran, tidak ingin pelaksanaan pendidikan itu semakin menurun. Maka kita berupaya. Ya, Bapak Ibu, tahun 2019 supervisi mutu itu sudah dilakukan. Jadi pengkawalan mutu pendidikan melalui supervisi mutu itu sudah dimulai tahun 2019. Nah, kita akan lihat ya, bagaimana evaluasi supervisi mutu pendidikan dalam pelaksanaan di tahun 2019. Ya, kita lihat bahwa PMP, ya, penjaminan mutu pendidikan itu sudah terlaksana sejak 2006 sampai hari ini. Dalam perjalanannya, Bapak Ibu bisa lihat ketika di 2016 itu masih capacity building, penyiapan sumber daya manusia, Fasnas, Fasda, ya, capacity building untuk LPMP, penyiapan sistem, penyiapan aplikasi, kemudian membentuk sekolah sebagai pilot project sekolah model, ya.
kemudian melakukan pelatihan di beberapa ratus bahkan ribu sekolah model, ya itu di 2016. 2017 masih dilakukan itu hanya dengan konsep ada peningkatan refreshing mas masda, ya. Kemudian 2018 ada pembentukan TPMPD di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Alhamdulillah sepertinya TPMPD di DKI sudah bagus, ya. Di 2019 kegiatan yang banyak tadi kita kembangkan adanya konsep atau program supervisi mutu. Ya, itu perjalanannya Bapak Ibu. Nah, apa yang akan kita evaluasi? Yang kemarin sudah kita evaluasi seperti ini. Bagaimana sih implementasi program supervisi mutu? Implementasinya seperti apa? Kemudian berapa jumlah sekolah dan pengawas yang terlibat dalam supervisi mutu? Kemudian ketika supervisi mutu itu dilaksanakan, apakah ada kendala atau solusi? Bagaimana memvalidasi data hasil supervisi mutu? Kemudian apakah hasil supervisi mutu itu sudah dimanfaatkan atau belum? Termasuk juga ini peran Pemda. Apakah Pemda sudah mempergunakan atau memanfaatkan hasil supervisi mutu yang sudah dilaporkan oleh para pengawas di daerah masing-masing. Ya, jadi ini beberapa cakupan yang kita evaluasi setahun kemarin. Ya. Bapak Ibu, berdasarkan hasil evaluasi, pengumpulan data itu sudah bisa terkumpul, ya. Tetapi masih ada kendala berkaitan dengan perbedaan pemahaman instrumen. Kemudian adanya kesulitan dalam hal pelaporan yang dilakukan oleh beberapa pengawas di daerah-daerah tertentu. Ya, kalau di DKI tidak ada kendala. Saat itu ada kekurangan-kekurangan di aplikasi yang dikerjakan oleh pengawas, ya, berkaitan dengan pengiriman data. Itu beberapa evaluasi program. Oke, nah kita lihat berapa sekolah sih yang sudah disupervisi, kemudian mengirimkan data. Ya, kalau Bapak Ibu lihat yang sudah disupervisi itu sudah mencapai sampai persentase di atas 70%. Artinya 2/3, lebih dari 2/3 sekolah-sekolah di Indonesia itu sudah dilakukan supervisi mutu. Ya. Hanya nanti mungkin bagaimana pencapaiannya itu yang berbeda di tiap-tiap daerah. Nah, untuk tingkat SMA SMK itu memang lebih sedikit, ya, dibanding SD SMP. Di SMA itu capaian supervisi sekitar 64%, 60-an persen, ya. Oke, Bapak Ibu, ternyata kalau kegiatan supervisi tadi kita evaluasi, ya. Jadi seperti ini. Evaluasinya sudah dilakukan, tetapi laporan hasil evaluasi itu Bapak Ibu bisa lihat di grafik yang atas, ataupun boleh lihat angka yang ada di ini bawah, kotak bawah ini, ya. Itu untuk jenjang SD dari sekian puluh ribu sekolah yang sudah mengirim itu 41.000 sekolah mengirim laporan supervisi mutu. Nah, yang belum mengirim itu justru 3 kali lipatnya, Bapak Ibu. 108.000. Termasuk kita lihat SMP juga begitu, ya. Yang sudah mengirim 11.000, 12.000-an, kemudian yang belum mengirim 28.000. Bahkan di SMK itu yang sudah mengirim laporan hanya sekitar 2.800-an, dan yang belum mengirim laporannya itu sejumlah berapa kali lipat, ya, 5 kali lipat. Ini.
Jadi sekolah belum mengirimkan hasil supervisi mutu belum dikirim oleh pengawas yang ada di masing-masing sekolah binaan. Ya. Nah, maka kita akan mempertanyakan kenapa hal ini terjadi. Supervisinya sudah dilakukan, tetapi kok pengiriman laporannya masih jauh, ya. Nah, belum lagi catatan-catatan supervisi karena sifatnya kualitatif, ya itu Bapak Ibu bisa lihat. Jadi contoh ya, di SD itu ditemukan Bapak Ibu pengawas sebagai supervisor di bawah pendampingan atau pembimbingan LPMP itu mengamati 278 hasil pengamatan, hasil temuan, kemudian dilakukan analisis hasil. Nah, para pengawas itu hanya memberikan solusi sebanyak 162.000. Begitu juga dengan SMA. Ya. Nah, kita lihat di SMA ini hasil pengamatannya 26.000. Sedangkan supervisornya, pengawasnya itu memberikan solusi hanya kepada 13 temuan, ya. Jadi Bapak Ibu semakin ke kanan aktivitas pendampingannya semakin kecil. Nah, oke. Ini hasil evaluasi Bapak Ibu ya. Jadi di kegiatan pelaksanaan sebenarnya 80% pengawas itu sudah ikut BIMTEK. Kemudian BIMTEK dilaksanakan sudah sesuai. Nah, jadi dilihat dari pelaksanaan ini Bapak Ibu, akhirnya kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ternyata progres laporan supervisi mutu itu belum terkirim dengan bagus, belum diupload dengan baik, ya. Dan hasil supervisi mutu juga belum dimanfaatkan secara maksimal. Ya, itulah Bapak Ibu hasil supervisi mutu di tahun 2019. Ya. Bapak Ibu bisa lihat ya bahwa dalam kondisi normal termasuk mereka memanfaatkan supervisi mutu adaptasi kebiasaan baru. Ya, aktivitasnya ada yang berbeda. Kemudian standar-standar nasional tadi yang sudah dipaparkan di 8 standar, itu yang ada pencapaian-pencapaian yang mungkin terkendala karena pandemi. Ya, kita amati saja, apa sih yang berubah? Ya, Bapak Ibu yang berubah proses pembelajaran. Ya kan? Ada tatanan-tatanan baru di sini. Ada kebijakan-kebijakan yang menuntun sekolah untuk melakukan bagaimana melakukan proses pengelolaan sekolah, kemudian bagaimana sarana prasarana yang harus disiapkan di era COVID pandemi. Ya, nah ini, jadi ada panduan penyelenggaraan, semua sekolah paham, ya. Kemudian ada SKB 4 Menteri, kemudian ada pedoman selama pedoman BDR selama darurat bencana, ya banyak. Kemudian harus ada yang disikapi, jadi ada perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran. Tadinya seperti ini, nah beberapa bulan yang lalu begini, ya sepi, mejanya hanya ditumpuk begitu saja. Kemungkinan nanti begitu dibuka perluasan zona tadi yang sudah diutarakan oleh Bapak Kepala LPMP Provinsi DKI, bisa saja pembelajaran terus bentuknya seperti ini. Ya, jadi protokol COVID-nya luar biasa, protokol kesehatannya diterapkan semua. Bapak Ibu, ketika PJJ pelaksanaan pembelajaran jarak jauh secara daring kalau terfasilitasi, bisa juga secara luring kalau memang ada kendala, itu mungkin membuat
para supervisor itu memiliki aktivitas yang sedikit berbeda seperti ini, ya. Ya, jadi lumayan ada kendala, lumayan terjadi kesulitan, ya. Nah, tadi kami sudah mengutarakan PJJ-nya itu ada pedoman-pedoman. Maka di kegiatan-kegiatan selanjutnya itu yang akan menjadi pedoman kita juga untuk melaksanakan supervisi mutu. Jadi supervisi mutu di era pandemi ini sedikit berbeda, atau bahkan mungkin kalau kita nanti temukan hal-hal yang ada beberapa kebijakan yang harus disikapi, mungkin banyak juga perbedaan-perbedaan dibanding dengan kegiatan supervisi mutu di tahun 2019, ya. Oke. Ya, belajar dari rumah, kita lihat ada yang harus disikapi oleh sekolah, misalnya apakah pembelajaran daring itu kesiapan infrastrukturnya sudah diperhatikan oleh sekolah. Nah, nanti kita akan temukan itu ketika melakukan supervisi mutu. Betul nggak sih sekolah itu menyiapkan infrastruktur? Jangan-jangan labelnya saja daring, tetapi infrastrukturnya tidak memenuhi syarat, ya, sehingga banyak kendala-kendala. Kemudian kita lihat juga kesiapan guru, ya, karena di dalam pedoman kemampuan guru memanfaatkan teknologi, kemudian melaksanakan pembelajaran daring itu harus diperhatikan. Jadi nanti ketika di supervisi mutu, para supervisor bisa melihat apakah guru-guru itu sudah siap mengikuti pembelajaran atau memberikan layanan pembelajaran daring ataupun luring, ya. Jangan sampai begini Bapak Ibu. Oh, kalau luring itu kan lumayan mudah, ya, jadi bisa seenaknya seperti itu. Nah, daring ini yang butuh persiapan, sehingga beberapa anak yang tidak bisa terjangkau daringnya itu dipaksa oleh guru. Silakan ikut saja semua daring. Nah, sebenarnya konsep layanan tidak seperti itu, ya. Karena kita tahu yang diutamakan kesehatan. Nah, ini kesehatan psikis Bapak Ibu yang akan berpengaruh. Termasuk juga apakah guru-guru itu mempersiapkan perencanaan pembelajaran sudah disesuaikan dengan kondisi pandemi. Ya. Jangan-jangan nanti RPP-nya itu masih RPP bulan yang sudah disusun bulan Januari Februari, di mana saat itu belum terjadi pandemi COVID, ya. Nah, ini yang harus kita temukan di supervisi mutu tahun 2020. Berikutnya juga kesiapan siswa. Apakah sekolah itu memperhatikan siswanya sudah siap lahir batin, ya. Batinnya itu artinya siap dia menerima pembelajaran dengan sistem jarak jauh. Kemudian lahirnya apakah semua pirantinya itu siswa sudah memiliki, ya. Saya pernah melihat kondisi begini. Satu anak itu datang ke sekolah karena dia memang tidak punya piranti. Itu terjadi di Jawa Tengah, ya. Nah, alhamdulillahnya gurunya itu memperhatikan. Jadi dia dilayani secara individual di sekolah. Nah, ini adalah BDR yang memanfaatkan moda luring dengan baik. Jadi layanan primanya tetap dilakukan oleh guru dan sekolah, ya. Selanjutnya, apakah ada aturan-aturan penyelenggaraan BDR di rumah? Ya, nah itu harus diperhatikan Bapak Ibu. Itu nanti akan kita temui ketika Bapak Ibu melaksanakan supervisi mutu di satuan pendidikan. Ya, ya, ini BDR tadi. Kemudian bagaimana pembelajaran luring yang menggunakan buku, modul, TV, radio, ya, seperti itu. Ya, oke. Ya. Bagaimana pengelolaan sekolah?
beberapa kali saya sempat berkunjung, nampaknya begitu BDR, begitu pembelajaran jarak jauh, sekolah itu dibiarkan tergeletak tanpa ada yang memperhatikan, ya. Ya memang tidak salah ketika WFH, work from home. Tetapi kalau nanti pengelolaan sekolah menghadapi era adaptasi kebiasaan baru, sudah mulai tatap muka dan sebagainya, ya, maka bagaimana kebersihan sekolah, bagaimana kondisi perpustakaan yang sudah ditinggal sekian bulan, ya, itu harus benar-benar disiapkan, ya, ketika di zona hijau atau di sekarang perluasannya di zona kuning. Jangan sampai sarprasnya belum siap, protokol kesehatan belum disediakan dengan baik, ya, siswa sudah diperbolehkan masuk. Sekali lagi, ini menjadi perhatian. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pantau di supervisi mutu. Jadi tidak hanya kondisi-kondisi normal, yang tapi kebijakan-kebijakan ini yang harus dikawal. Perubahan yang terjadi di era pandemi itu banyak, Bapak Ibu. Salah satunya kalau kita bicara kaitannya dengan penjaminan mutu, nah, apakah ini satuan pendidikan itu bisa meningkatkan, tidak hanya sekedar meningkatkan, ya, tapi menjalankan dengan baik sehingga ada peningkatan mutu selama era pandemi. Yang kita khawatirkan era pandemi itu semua aktivitas menjadi tidak dilaksanakan. Itu yang dikhawatirkan, ya. Selanjutnya untuk peningkatan mutu, proses penjaminan mutu di sekolah, bagaimana sih peran TPMPS, tim penjaminan mutu pendidikan di sekolah? Ya, ini sudah tahun ajaran baru, sudah dibuka oleh Pak Menteri. Berfungsi tidak? Menjalankan kegiatan tidak? Ya, gitu. Selanjutnya di proses pembelajaran. Betul, sekolah menentukan metode daring. Tapi apakah pembelajaran daringnya sudah sesuai? Ya, kita perlu mempelajari surat edaran dari Menteri, ya, kemudian kebijakan-kebijakan yang lain. Nah, itu nanti kita akan lihat apakah terlaksana atau tidak, ya. Jadi Bapak Ibu, perubahan-perubahan ini disikapi dan kita lihat apakah ada acuan yang dipakai oleh sekolah dalam penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan, ya, di satuan pendidikan. Kemudian seberapa keterlaksanaannya? Temuan-temuan apa yang Bapak Ibu nanti ketika berkunjung secara virtual ke sekolah itu Bapak Ibu temukan. Nah, belum selesai kita itu menyikapi kondisi-kondisi di era pandemi tadi. Nah, ternyata perubahan-perubahan itu membawa konsekuensi luar biasa. Nah, kemarin 7 Agustus itu ada siaran pers Kemendikbud berkaitan dengan perluasan pembelajaran tatap muka di zona kuning, ya. Jadi tidak hanya hijau tapi kuning. Nah, kalau orang tua ditanya, mungkin kalau di DKI bagaimana pembukaan sekolah baru? Barangkali kalau di DKI belum berani, ya, karena kondisinya zonanya masih merah. Nah, kalau merah berarti kan tetap laksanakan PJJ secara utuh, full, ya, bisa saja daring ataupun luring. Nah, kalau daerah-daerah kuning, maka siaran pers ini harus dipakai sebagai acuan. Kita lihat apa sih yang dimaui oleh pemerintah, ya. Jadi ada penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi COVID. Ya, memang semakin lama COVID itu berlangsung, semakin sulit kita memulihkan kondisi atau kualitas pendidikan yang sedikit ini, ya, Bapak Ibu, mungkin menurun, ya. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi ada kebijakan-kebijakan, ya,
kalau Mas Menteri itu memohon pembukaan semua jenjang, ya. Tetapi bagi orang tua, mungkin anak-anak di SD itu tidak dilepas begitu saja, karena keberatan anak-anak di SD sulit dikawal dan sebagainya, ya. Kalau SMP mungkin sudah bisa diatur, termasuk SMA, SMK. Jadi untuk meringankan kesulitan pembelajaran di masa COVID, ada kurikulum darurat tadi yang sudah diutarakan oleh Bapak Kepala LPMP, ya. Nah, waktu juga ada penyesuaian tatap muka, ya, tatap muka yang istilahnya separuh dari kuota. Jadi kalau kelas itu isinya 36, maka maksimal anak 18 itu diberi pembelajaran tatap muka secara langsung, ya. Kemudian termasuk bagaimana anak 18 itu duduknya menjaga jarak dan sebagainya, ya. Nah, kita lihat apakah di sekolah yang sudah membuka tatap muka sesuai dengan SKB yang terbaru ini, ya, itu kondisi-kondisi ini seperti ini itu terlaksana dengan benar dan baik, ya. Jadi kalau misalnya ternyata ketika Bapak Ibu kunjungi secara virtual, atau kalau ini sudah tatap muka, Bapak Ibu supervisor berkunjung, ya, untuk melakukan supervisi mutu ke sebuah sekolah atau satuan pendidikan, ternyata anak-anaknya duduknya berdekatan. Maka temuan-temuan ini yang kita catat, kemudian kita akan memberikan sedikit solusi mungkin, ya, atau mungkin perbaikan-perbaikan dalam bentuk pendampingan-pendampingan. Jadi apapun yang ada di kebijakan-kebijakan itu, Bapak Ibu, kita amati. Karena kebijakan ini muncul sebenarnya tujuannya hanya yang utamanya dua, keselamatan dan kesehatan, ya. Oke. Kemudian jumlah hari, ada sekolah itu semakin karena bersemangatnya yang namanya PJJ dilaksanakan full. Jadi mulai jam 7 pagi sampai seperti full day, ya, sampai jam 3 sore. Nah, sekali lagi, mungkin gurunya nyaman karena gurunya berganti-ganti. Tetapi siswanya, Bapak Ibu bisa bayangkan, ikut virtual meeting mulai dari jam 7 sampai dengan jam 3 sore. Maka kemampuan kesehatan mata kita itu tidak mendukung, ya. Itu bisa saja nanti kita temukan hal yang seperti itu, ya. Tapi ada juga sekolah yang semua protokol kesehatan itu dipatuhi dengan baik. Dari depan sudah ada menjaga kebersihan, cuci tangan, kemudian ada membuat tangan dan tubuh itu tidak disentuh bakteri dengan menggunakan disinfektan dan sebagainya, ya. Kemudian mengukur suhu tubuh seperti itu. Nah, kalau sekolah itu tidak melaksanakan protokol COVID dengan baik, berarti sekolah kan kalah dengan mall, ya, Bapak Ibu. Karena kalau di mall itu kan dilakukan sungguh-sungguh seperti itu. Jadi tugas supervisor nanti, ya, memberikan kegiatan-kegiatan solutif, memberikan saran, ya. Ya. Nah, ini revisi SKB sudah dilakukan, tampaknya DKI tetap dilarang. Karena zona orange dan merah itu tetap dilarang, maka tetap melanjutkan belajar dari rumah. Jadi kemungkinan supervisi mutu Bapak Ibu itu full secara virtual, ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, nah ini berkaitan dengan kurikulum. Nanti Bapak Ibu bisa bertemu virtual dengan Bapak Ibu guru, ya, berkaitan dengan kebijakan kurikulumnya dengan kepala sekolah atau dengan wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Apa yang dipilih oleh sekolah.
tetap menggunakan kurikulum nasional 2013 ya, dengan beban yang utuh seperti itu, atau menggunakan kurikulum darurat yang pada KD-KD tertentu itu ada penyederhanaannya, diberlakukan untuk khusus untuk kondisi yang istimewa ini, atau ini secara mandiri mengembangkan kurikulum. Ya. Nah, yang jelas 1, 2, 3 ini ada minusnya Bapak Ibu. Kalau secara mandiri mungkin harus ada acuan yang dibuat oleh pihak sekolah. Sebatas mana? Ya, gitu. Oke. Kemudian harus diamati juga bahwa acuan kurikulum yang disederhanakan itu apakah guru siap, siswa siap, dan orang tua siap mendukung. Ya. Apakah memang betul-betul yang kurikulum yang dipilih itu mempermudah, ya, memberikan kemudahan, memberikan kenyamanan, tetapi dalam tanda kutip terlaksana pembelajaran yang berkualitas itu bisa diterapkan oleh sekolah atau tidak, ya, maka itu menjadi acuan. Kurikulum yang dipilih ini sesuai apa enggak? Kalau tidak, maka supervisor bisa saja memberikan rekomendasi yang bersifat solutif. Ya. Ini contoh pembelajaran untuk SD, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa lihat. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke ini, bukan kembali ke laptop ya, kembali ke supervisi mutu. Bahwa konsepnya itu kan Bapak Ibu supervisor melakukan analisis permasalahan yang berkaitan dengan mutu pendidikan di sekolah, kemudian melakukan pendampingan berkaitan dengan rencana-rencana peningkatan mutu, terus selama peningkatan mutu itu dilaksanakan, maka Bapak Ibu melakukan pendampingan dan juga Bapak Ibu mengkawal kegiatan monitoring dan evaluasi. Ini konsep supervisi mutu dalam pelaksanaan. Ya, mekanismenya seperti tadi ya, memverifikasi, validasi, sehingga mutu-mutu yang diharapkan tercapai itu tidak ada yang terlewati. Nah, yang saat ini Bapak Ibu itu kan mengawal 8 standar di era COVID, seperti yang sudah saya uraikan tadi, ya. Ada beberapa acuan yang harus diperhatikan di samping acuan atau indikator dari 8 standar yang sudah ada. Ya. Ya, aspek yang disupervisi seperti yang sudah kita lakukan. Jadi bagaimana sih kalau kita melihat apakah sekolah ini sudah melaksanakan kegiatan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan yang ada di regulasi, maka kita lihat seberapa paham warga sekolah itu terhadap standar nasional pendidikan. Seberapa paham warga sekolah itu terhadap kegiatan penjaminan mutu, SPMI ya, kalau di internalnya, dan mereka ikut di dalamnya. Ya, itu yang harus kita lihat. Ya. Di samping pelaksanaan PMP dalam manajemen sekolah. Nah ini contohnya tadi kan banyak. Salah satunya apakah Sarprasnya sudah mendukung, ya. Ditambah kalau di era COVID Sarprasnya jadi khusus. Kemudian manajemen sekolah yang lain adalah apakah sekolah sudah memiliki SOP ya berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Nah, saat ini era pandemi, apakah SOP untuk era pandemi sudah disusun oleh sekolah ya. Nah, itu beberapa temuan-temuan yang bisa Bapak Ibu termasuk bagaimana keterlaksanaan peningkatan mutu di proses pembelajaran sampai dampaknya kepada peningkatan kompetensi lulusan atau siswa.
Ya, Bapak Ibu, jadi kalau bicara tadi SNP, bicara penjaminan mutu, ya untuk untuk subbagian yang mau diamati, disupervisi berkaitan dengan SPMI-nya, apakah sekolah melakukan evaluasi diri selama masa pandemi? Ya, kalau tidak, kenapa? Kalau sudah ini ada alasan-alasan yang banyak, maka kita bisa memberikan solusinya yang terbaik, kemudian mudah dilaksanakan dan memberikan dampak, ya. Ini ABCD. Mulai dari evaluasi diri, menyusun rencana, melaksanakan pemenuhan, sampai kita kembali lagi siklus ini terlaksana di SPMI, itu Bapak Ibu cermati, ya. Ditambah, dicermati artinya dilaksanakan enggak oleh sekolah, ditambah bagaimana pelaksanaannya di era pandemi, ya. Langkah menjalankan SPMI, Bapak Ibu sudah paham, ya. Semua terlibat, semua pemangku kepentingan, kepala sekolah, guru, tendik, komite, dan masyarakat. Lakukan evaluasi diri, dilaksanakan, itu tadi ya. Oke. Nah, sebelum ke metode supervisi mutu, jadi Bapak Ibu sudah punya gambaran ya Bapak Ibu ya. Jadi sepintas dari aktivitas ini, kegiatan supervisi mutu secara konsep seperti itu. Nah, sekarang di era adaptasi kebiasaan baru, apa yang harus kita lakukan, itu Bapak Ibu sudah punya gambaran ya. Yang jelas DKI karena masih zona merah, berarti supervisi mutunya akan dilakukan secara dengan cara khusus melalui online. Sampai di sini dulu sebentar. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya sebelum jauh ya. Mungkin Bu Susi. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menyampaikan secara langsung, boleh saja. Bapak Ibu pengawas dan para pejabat dari Dinas Pendidikan ya, sepertinya kita bergabung di sini Ibu. Atau mungkin ini ya Bu Susi. Atau mungkin bisa langsung di-chat dulu ya Bu ya. Iya. Bapak Ibu ini lagi sudah memikirkan apa yang akan dilakukan di minggu-minggu depan ya setelah kegiatan ini padat sekali BIMTEK ini berlangsung ya, luar biasa. Alhamdulillah. Oke Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan, kalau di chat saja silakan ditulis di chat ya. Berikutnya kami akan melihat bagaimana ya metode supervisi mutu kalau eranya adaptasi kebiasaan baru ini masih seperti ini pandeminya, terus bagaimana supervisi mutu bisa dilaksanakan dengan hasil yang optimal ya. Ya, sekali lagi jangan putus asa Bapak Ibu. Ini bukan kendala tetapi ini tantangan ya yang harus kita lakukan. Bagaimana pemecahannya? Ya. Tadi sudah saya sebutkan di slide bagian kedua bahwa kita tetap harus mengawal 8 standar ya. Di mana di era Covid itu ada beberapa perubahan-perubahan, misalnya di standar proses, kemudian di kegiatan pembelajaran beban belajarnya berkurang, bagaimana di standar isi berkaitan dengan kurikulumnya ya. Kemudian di standar Sarpras ya, itu harus ada penyesuaian-penyesuaian. Jadi pembaharan-pembaharan itu yang harus kita jadikan acuan di era Covid ini. Ya. Di samping Bapak Ibu, tadi ketika evaluasi Bapak Ibu sudah melihat data bahwa supervisi sudah dilakukan dengan baik. Hanya
beberapa daerah terkendala pada pemanfaatan media untuk pengiriman laporan. Ya. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu, di sini para pengawas ya, supervisornya adalah para pengawas, itu aktivitasnya, pelaporannya, pencatatannya atau rekap hasil temuan-temuannya itu dilakukan secara online atau kita kenal dengan istilah e-supervisi. Ya. Nah, ini memang menjadi kendala tersendiri bagi beberapa supervisor, ya, yang dalam hal ini adalah pengawas, berkaitan dengan bagaimana mengupload temuan-temuan yang ada, ya. Kemudian bagaimana melakukan pengumpulan dokumen, kemudian bagaimana melihat dokumen dengan jarak jauh, ya. Nah, itu yang harus disikapi oleh para supervisor. Nah, jadi Bapak Ibu, Dinas Pendidikan itu yang jelas akan memberikan tugas kepada seluruh pengawas, ya. Karena pengawas itu yang memiliki sekolah binaan. Untuk apa? Untuk melakukan supervisi. Jadi pengawas akan mendapatkan tugas untuk berkunjung ke sekolah, melakukan verifikasi, validasi kondisi real yang ada. Nah, hasil dari validasi atau verifikasi kondisi real yang ada itu, temuan-temuannya dimasukkan ke dalam aplikasi e-supervisi. Nah, nanti e-supervisi dipadukan dengan data yang ada di dapur dan sebagainya, maka akan ada hasil supervisi mutu yang nanti dikembalikan lagi ke Dinas Pendidikan dan akan menjadi acuan. Selain pengawas sendiri, tadi berdasarkan supervisi mutu itu merupakan laporan yang diberikan kepada Dinas Pendidikan karena sudah memberikan penugasan sebagai laporan kinerja pengawas sekolah. Karena beberapa pendapat itu mengatakan kayaknya pengawas mendapatkan tugas tambahan di supervisi mutu ini. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau tadi yang kita lihat apa yang mau disupervisi berkaitan dengan pengelolaan, ya, berkaitan dengan bagaimana pembelajaran itu terjadi, berkaitan dengan bagaimana kompetensi lulusan, itu sebenarnya kan sudah menjadi ranah, ya, ranah pekerjaan dari para pengawas sebagai supervisor. Jadi bukan hal baru atau sekedar program titipan. Dan laporan yang sudah dimasukkan menjadi aplikasi e-supervisi itu juga menjadi laporan sekaligus laporan kepada Dinas Pendidikan terhadap kinerja pengawas yang dalam hal ini bertindak sebagai supervisor atau bertindak sebagai pelaku di supervisi mutu. Itu Bapak Ibu. Ya, corona bekerja dari rumah, kita harus perhatikan bahwa penjaminan mutu itu tetap harus berjalan Bapak Ibu meskipun ada corona, ya, dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan tadi itu. Jadi kalau misalnya bagaimana kinerja ini, kita ingin melihat apakah PTK-nya mendukung dalam pembelajaran. Oh, ternyata PTK-nya ini kerjanya dari rumah karena memang WFH, ya, nggak apa-apa, silahkan. Kemudian bagaimana standar-standar yang lain, apakah tercapai ketika guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidikan WFH? Apakah standar nasional pendidikan itu di era pandemi itu ada kendala pencapaiannya? Ya, itu yang harus kita lakukan. Nah, tidak lupa Bapak Ibu, alhamdulillah para pengawas, kemudian sekolah itu
dan guru ya itu memiliki tenaga yang luar biasa, memiliki pendukung yang luar biasa yaitu LPMP. Ya, LPMP akan menjalankan tugasnya melakukan fasilitasi dan pendampingan. Ya, ini sebuah aktivitas yang kita perlu apresiasi. Ya, melalui dukungan-dukungan LPMP, maka beberapa hal dalam kaitannya dengan pendampingan itu bisa dilakukan. Ya, karena era pandemi, yang jelas pendampingan pasti tidak berkunjung langsung, tetapi tetap memanfaatkan teknologi dan moda serta ada strategi-strategi yang bisa bisa diambil. Ya, bagaimana model pendampingannya, Bapak Ibu? Online supervision-nya seperti apa? Oh, online supervision, ya. Jadi bagaimana kita melaksanakan supervisi secara online? Kita lihat, Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk aktivitas manajerial, supervisi manajerial. Kalau bicara supervisi manajerial seperti ini, atau lebih ke pengelolaan sekolah, itu bukan hal baru bagi para pengawas atau supervisor di sini ya. Ya, jadi mengkaji program supervisi manajerial. Sebenarnya kegiatan pengawas itu dalam hal pembinaan, kemudian membimbing dan melatih guru, kemudian melakukan pemantauan dan melakukan penilaian kinerja itu adalah tupoksi yang memang wajib dilaksanakan. Melakukan pembinaan dalam artian bagaimana? Ketika supervisi mutu dilakukan, kemudian terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran daring PJJ, maka Bapak Ibu supervisor kan bisa melakukan pendampingan dalam bentuk pembinaan, ya. Atau bagaimana pencapaian 8 SNP, ya, pemantauannya itu sebenarnya kan juga aktivitas supervisi. Nah, selanjutnya program supervisi manajerial ini Bapak Ibu kita memperhatikan dikaji benar-benar apa sih yang masuk di dalam konsep pembinaan, apa yang masuk di dalam konsep pembimbingan, ya, pemantauan. Di samping itu tolong sesuaikan dengan kondisi yang saat ini. Karena manajerial itu kan berkaitan dengan pengelolaan. Bagaimana pengelolaan dilaksanakan dengan baik kalau statusnya WFH, ya, maka ini jadi pertimbangan. Oke, kalau Bapak Ibu online supervision, ya, maka perlu mengidentifikasi aksesnya gimana. Jangan-jangan akses ke salah satu sekolah binaan, salah satu sekolah yang menjadi sasaran supervisi itu tidak ada. Sehingga Bapak Ibu, wah saya tidak bisa melakukan supervisi mutu di sekolah A karena tidak ada fasilitas internet. Dan kami tidak boleh ke sana karena masih PSBB dan zonanya masih zona merah. Semua karyawan, kemudian guru, ya, tenaga kependidikan itu masih WFH semua, tidak ada yang di sekolah. Bapak Ibu, kalau hal itu terjadi, kemudian ternyata sekolah akses dan fasilitas internet tidak ada, maka kan kita tidak akan mendapatkan data, ya. Maka identifikasi, pastikan bahwa itu ada. Seandainya tidak ada, maka kita bisa mencari solusi. Gimana ya caranya? Internet tidak ada, maka aktivitas pendampingannya harus pakai metode apa, gitu ya. Terus selanjutnya, kalau Bapak Ibu membaca yang nomor 4, apa yang harus dikaji berikutnya, yaitu mengidentifikasi tingkat literasi digital. Mungkin
Bapak Ibu mengatakan, Bu, saat ini semua orang itu sudah pegang HP. Saat ini semua orang, hampir semua guru, semua kepala sekolah, pendik ya, itu sudah pegang laptop. Ya. Tetapi Bapak Ibu, mungkin kita perlu lebih dalam lagi. Mereka memiliki, tetapi mereka sudah familiarkah, ya? Supaya apa? Supaya ketika supervisi mutu itu dilakukan, itu tidak akan terjadi kendala, ya. Jadi misalnya, Bapak Ibu membutuhkan dokumen untuk mendukung. Ternyata literasi digitalnya pendik itu tidak bagus, maka akan ada kendala. Bapak Ibu tidak bisa memperoleh dokumen, ya, tidak bisa terkirim dengan baik karena kurangnya atau ketidakmampuan tingkat literasi digital dari masing-masing personil. Jadi pastikan Bapak Ibu, kalau memang terkendala literasi digitalnya tidak bagus, ya oke, kita cari cara yang lain, ya. Termasuk Bapak Ibu menyusun instrumen pendukung. Ya, karena kita tahu apa yang harus dilihat, maka Bapak Ibu bisa menyusun instrumen-instrumen pendukung, ya, yang akan Bapak Ibu susun 2-3 hari ke depan. Jangan lupa ketika melakukan supervisi mutu, Bapak Ibu itu kan sebagai konselor, sebagai coach, ya, jadi pelatihnya pelatih yang baik, ya. Bukan supervisor yang raja tega. Oh, ini kok tidak ada? Oh, kalau ini begini tidak ada, maka tolong harus diadakan seperti ini besok ya, saya ambil. Nah, seperti itu bukan coach yang dinanti, ya. Jadi Bapak Ibu silakan menjadi konselor, ya, membimbing dengan baik, kemudian menjadi pendamping yang boleh dikatakan pendamping yang dirindukan lah, ya. Artinya ketika melakukan pemantauan, pembinaan, pembimbingan itu tidak ada rasa tidak nyaman, ya, dari pihak yang disupervisi. Silakan selanjutnya yang harus dilihat adalah aplikasinya itu bagaimana. Tadi sudah, ya, tingkat digital di literasi digitalnya. Di samping itu, di samping literasi digitalnya, maka kita lihat juga aplikasinya bagus enggak, aplikasinya itu familiar enggak dipakai, ya. Jangan-jangan terkendalanya karena itu. Selanjutnya atur jadwal. Nah, komunikasikan dahulu kapan mau disupervisi, ya. Kemudian siapa yang mau dikunjungi, nanti bagaimana caranya. Nah, baru kita itu setelah rundingan, kita akan melaksanakan program supervisi manajerial sesuai dengan jadwal. Sekali lagi, sesuai dengan jadwal. Yang jelas, ketika pihak sekolah memberikan jadwal, itu sebenarnya kan atas dasar pertimbangan yang banyak, ya. Jadi jangan sampai supervisor ini, wah hari ini saya ternyata kita sudah menyusun jadwal, ya, tapi ternyata hari ini saya berhalangan. Nah, itu kan bukan pendamping yang dinanti-nanti, ya, seperti itu. Artinya mengecewakan. Jadi Bapak Ibu, manakala terjadi perubahan jadwal dalam melaksanakan supervisi mutu, maka itu harus dikomunikasikan di dua belah pihak, ya. Itu hal-hal yang harus diperhatikan. Selanjutnya, Bapak Ibu itu memang harus menggunakan instrumen supaya motretnya itu lebih fokus dan hasilnya lebih baik, ya. Gunakan instrumen, dicatat semua temuan-temuannya, ya. Temuan itu kan bisa saja temuan yang positif, bisa saja yang negatif. Terus kalau memang temuan yang positif itu faktor pendukungnya apa saja, silakan dicatat, ya, temuan-temuan itu. Nah, jika ada temuan-temuan yang negatif, itu kan berarti berupa kendala tersendiri, maka hambatan-hambatannya itu dalam bentuk apa, itu silakan di list, ya, dibuat daftar catatan. Nah, kalau
catatan masalah-masalah ini sudah Bapak Ibu susun semua, sudah Bapak Ibu temukan, maka dari yang sekian banyak tadi, kan ada faktor mendukung, ada faktor yang menghambat, maka Bapak Ibu diharapkan bisa memberikan alternatif yang bersifat solutif dari masalah-masalah yang dihadapi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Dengan catatan, alternatif solutif itu yang mudah, murah, dan bisa dijangkau. Ya. Jadi artinya misalnya, oh ternyata pembelajaran daringnya tidak bisa dirasakan dengan baik. Ini yang tidak bagus ini adalah sarananya. Ini sekolah, kemudian Bapak Ibu karena tahu permasalahan seperti itu, memberikan solusi sebagai supervisor. Oh, silakan ini, beli saja wifi yang kekuatannya sekian. Nah, ternyata sekolah nggak mampu. Nah, ini bukan alternatif solutif ya yang bisa dipakai oleh pihak sekolah. Jadi silakan dipilih Bapak Ibu alternatif solusinya. Dan tadi kita sudah tahu hasil evaluasi 2019. Catatan masalahnya banyak, ya, temuan-temuannya banyak, tapi ternyata pemberian alternatif solusinya itu semakin ke kanan sampai ke proses pendampingan itu semakin sedikit. Jadi itu yang mohon jadi ini ya, jadi apa namanya? Jadi perhatian juga. Ya, lakukan persiapan yang tadi itu sebenarnya persiapan yang harus dilakukan oleh supervisor. Ya. Jadi Bapak Ibu bukan berarti masa pandemi supervisinya juga ikut lockdown ya. Tapi pembelajaran, kemudian pengelolaan, jadi secara manajerial, secara akademik itu pencapaian 8 SNP ya, itu tetap harus terkawal dengan baik. Jadi ini beberapa persiapan-persiapan, jadi koordinasi itu penting, kemudian Bapak Ibu memiliki piranti untuk melaksanakan supervisi mutu, selanjutnya Bapak Ibu berkomunikasi dengan pihak-pihak yang akan disupervisi, ya. Siapkan juga perangkat-perangkat untuk supervisinya, misalnya instrumen dan sebagainya. Kalau sudah bagus, berarti oke, ya. Apapun kebijakannya, ya Bapak Ibu tetap bisa melaksanakan. Kalau sudah siap, Bapak Ibu akan bisa melaksanakan supervisi mutu dengan baik, ya. Oke, ini beberapa agenda kalau kita memfasilitasi menggunakan teknologi. Ya, ada kelas maya, Bapak Ibu bisa. Jadi ada pengawas itu bisa saja melihat apakah pembelajarannya berlangsung atau tidak. Itu mudah Bapak Ibu. Kalau misalnya kita kan tidak bisa datang ke sekolah ya sebagai supervisor, maka di virtual classroom itu bisa kita lakukan supervisi untuk pembelajaran. Jadi misalnya guru itu melakukan pembelajaran, maka supervisor itu bisa menjadi anggota atau menjadi bertindak sebagai siswa sehingga masuk di kelas. Nah, kalau tatap apa itu namanya Zoom itu kan harus punya akun tersendiri, terkendala, bisa saja pengirimannya pakai pesan singkat instan ya. Nah, itu. Ya, ini tadi Bapak Ibu. Platform kelas maya itu banyak Bapak Ibu. Bisa pakai Google Classroom, Edmodo, Moodle, Schoology ya. Nah, silakan pilih.
ya memang kita harus beradaptasi. Yang platform konferensi tadi itu pakai Google Meet, nah ini paling sering ya. Kemudian YouMeetMe, Zoom yang lebih familiar, atau boleh juga pakai Webex, Cisco Webex. Itu untuk video conference. Sedangkan kalau Bapak Ibu menggunakan luring, bahan-bahan belajar itu ya, Bapak Ibu bisa melihatnya lewat video, bagaimana pembelajaran Bapak Ibu guru, lewat kalau video kan dibuat lebih dulu. Kalau tadi virtual classroom itu kan langsung ya. Kelas nyata tapi virtual. Kemudian e-book, pakai infografis dan sebagainya. Ya, ini pesan instan, pakai WA, pakai Line, Telegram, pakai Facebook ya. Ada pesan instan bisa digunakan, ini salah satunya atau salah semuanya. Ya. Moda pendampingannya kalau DKI, Provinsi DKI berarti masih dalam jaringan. Kalau beberapa zona yang sudah hijau dan kuning bisa saja luar jaringan, atau untuk memudahkan Bapak Ibu melakukan supervisi mutu bisa di mix ya, campuran. Bisa daring, bisa luring. Ya, silahkan aja. Yang penting Bapak Ibu bisa step by step-nya supervisi mutu itu bisa dilaksanakan. Ya, ini kalau dalam jaringan, luar jaringan, Bapak Ibu sudah hebat ya. Nah, strateginya gimana? Kalau misalnya Bapak Ibu memberikan solutif dalam bentuk pembinaan, bisa saja Bapak Ibu melaksanakan lokakarya sebagai supervisor ya, atau temu konsultasi, atau bisa juga seminar. Saat ini kan banyak itu lokakarya. Moda-moda ini bisa Bapak Ibu pakai untuk bimbingan teknis, untuk melakukan pendampingan. Dibanding era tidak pandemi, Bapak Ibu kan harus datang ke sekolah, kemudian sebagai supervisor melakukan pendampingan ya. Nah, sekarang nampaknya kalau kegiatan di era pandemi itu terbantukan dengan teknologi. Nah, temu konsultasi kalau itu bisa terlaksana bagus ya Bapak Ibu. Moda yang lain konsultasi tidak terjadwal, ya kita fleksibel saja kan sebagai supervisor ya. Nah, kalau yang mau dijangkau pendampingannya itu hampir mirip ya pakai seminar atau webinar silahkan. Ini beberapa moda-moda. Ya. Oke. Nah, temuan-temuannya sudah dicatat dengan baik ya. Kemudian sudah Bapak Ibu kondisikan bagaimana rekomendasi yang Bapak Ibu akan sampaikan. Rekomendasi dalam bentuk pemberian solusi-solusi juga dan kegiatan-kegiatan pendampingan. Maka apa yang Bapak Ibu kerjakan kan harus terekam. Ya. Jadi apa yang Bapak Ibu lakukan di kegiatan supervisi mutu itu harus ada bukti laporan Bapak Ibu melakukannya. Maka kita sampailah ke aplikasi e-supervisi mutu. Ya. Kalau DKI pasti sudah kenal ya, aplikasi e-supervisi mutu. Ya. Jadi Bapak Ibu di e-supervisi mutu itu akan ada aktivitas registrasi. Bapak Ibu juga bisa melihat rapor mutu ya. Ketika mau melaksanakan supervisi mutu, Bapak Ibu bisa membuka rapor mutunya sekolah yang akan disupervisi. Kemudian Bapak Ibu kunjungan virtualnya, kemudian hasil kunjungannya itu bisa diunggah di supervisi mutunya. Kemudian nanti ada pendampingan dan sebagainya sampai sekolah itu melakukan aktivitas pemetaan data mutu, muncul indikator mutu, raport mutu yang baru ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa kawal.
Jadi melalui supervisi mutu banyak hal yang Bapak Ibu bisa lihat sebagai supervisor. Ya, untuk kunjungan itu bisa saja Bapak Ibu memudahkan diri membuat grup sekolah binaan. Ya. Nah, kalau sudah ada grup sekolah binaan, memang masing-masing sekolah berbeda kondisinya. Jadi Bapak Ibu tetap harus melakukan observasi sekolah. Ya. Kemudian bisa saja ada sekolah yang permasalahannya sama, temuan-temuannya sama. Maka solusinya itu mungkin kalau sekolah dengan kondisi yang hampir permasalahannya sama, itu kita bisa memberikan solusi yang hampir mirip-mirip, ya. Oke. Setelah solusi kita berikan sebagai supervisor, maka Bapak Ibu sebagai supervisor itu akan melakukan pendampingan kepada sekolah, bagaimana sekolah itu melakukan pemenuhan-pemenuhan dari hal-hal yang masih belum mencapai standar, ya. Ya, seperti ini. Bapak Ibu mau lihat profil sekolah, mau lihat kurikulum, mau lihat perangkat mengajar, itu bisa diakses pakai virtual, ya. Atau tadi bisa dikirim, bisa lewat pesan instan, ya, bisa lewat WA, lewat Facebook dan sebagainya. Bapak Ibu bisa bekerja WFH, mendokumentasikan hasil supervisi mutu di rumah. Kemudian Bapak Ibu juga melakukan verifikasi data sekolah yang disupervisi. Ya. Oke, bagaimana kita melakukan evaluasi dan analisis hasil supervisi mutu? Kan tadi sudah runtut ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu hasil supervisi yang tahun kemarin seperti ini. Bapak Ibu melakukan bercermin dari proses itu bahwa ternyata ada yang belum terkendala pengiriman laporan, maka tahun ini akan ada refresh, pembaruan, kemudian akan ada peningkatan, maka pengiriman laporan melalui e-supervisi akan dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, ketika melaksanakan supervisi mutu, persiapan-persiapan yang tadi panjang itu Bapak Ibu lakukan. Melihat acuan-acuan apa sih yang harus dicapai oleh sekolah, ya. Selanjutnya begitu hasil ini sudah ada, maka nanti akan muncul hasil supervisi mutu dan akan dilakukan analisisnya. Apa yang dianalisis? Yang jelas keterlaksanaan, ruang lingkup, dan kualitas. Jadi kalau Bapak Ibu melihat bagaimana SPMI itu dilaksanakan, terjadi enggak ketika di era pandemi, ya. Kemudian bagaimana pelaksanaan kurikulum? Ternyata tadi itu kurikulumnya mau mengembangkan secara mandiri, berarti kurikulum 2013 secara utuh tidak dapat terlaksana dengan baik di era pandemi, maka bisa saja Bapak Ibu memberikan solusi menggunakan kurikulum untuk darurat khusus, ya. Keterlaksanaannya seperti apa? Termasuk juga penguatan pendidikan karakter. Keterlaksanaannya di era pandemi bagaimana? Terlaksana atau tidak? Ya, termasuk gerakan literasi sekolah. Dua ini bisa saja Bapak Ibu itu berpikiran, kalau pendidikan karakter kan, penguatan pendidikan karakter kan harus tatap muka. Tidak harus seperti itu. Nah, kita nanti akan menemukan atau melihat, oh ada sekolah-sekolah yang punya inovasi meskipun di era pandemi, ya, termasuk bagaimana literasi itu tetap dikembangkan. Oke. Jadi yang dilihat pertama kali kita analisis adalah keterlaksanaan. Selanjutnya bagaimana SPMI, ruang lingkup pelaksanaannya, kurikulumnya bagaimana, ya, sampai ke pembelajaran, termasuk kualitas. Terlaksana, tetapi kualitasnya asal dilaksanakan. Itu kan jadi temuan Bapak Ibu nanti, ya. Oke. Jadi seperti ini Bapak Ibu, kita tentang-tentang. Nah, misalnya di suatu daerah nih,
Ternyata hasil pengamatannya sudah dilakukan oleh beberapa pengawas 1, 2 sampai pengawas N. Berarti pengamatan sudah dilakukan oleh seluruh sekolah. Nah, ini dipakai oleh Dinas Pendidikan. Analisisnya siapa yang melakukan? Oh, semua sudah. Oke, berarti sejumlah N pengawas itu sudah melakukan analisa, ya, termasuk memberikan solusi dan melakukan pendampingan. Oke. Ya, Bapak Ibu, ketika menganalisis raport mutu atau kondisi real saat ini, Bapak Ibu silakan temuan-temuan disandingkan kondisi di raport mutu dengan kondisi realnya. Kemudian Bapak Ibu memverifikasi kondisi real. Nah, mungkin ada pertanyaan, Bu, gimana saya melihat kondisi sarpras atau lingkungan sekolah? Ya, karena berbasis teknologi ya sebenarnya nggak sulit ya. Bisa saja sekolah suruh membuat video tentang sarana prasarana yang ada di sekolah. Kemudian bagaimana proses pemeliharaannya di pengelolaan. Bisa saja itu juga lewat video. Atau observasi secara langsung tapi menggunakan video ya. Karena Bapak Ibu itu kan bisa terbantukan lewat WA, lewat email, video bisa dikirim juga lewat WA ya, seperti itu. Ya. Ini supervisi mutu yang tadi kaitannya dengan aplikasi e-supervisi. Ya, nanti akan tercatat Bapak Ibu daftar sekolah binaannya, rapotnya, ya, kemudian Bapak Ibu melakukan aktivitas pertama di sekolah itu apa, itu silahkan diisi. Ini sekaligus menjadi laporan kinerja dari para pengawas sekolah. Ya, ini hasil supervisinya. Ya, instrumennya nanti akan dianalisis di hasil akhir. Nah, Bapak Ibu, untuk memperoleh data kualitatif, Bapak Ibu bisa melakukan wawancara. Ya, kalau wawancara itu gampang, via by phone aja bisa. Nah, catatan lapangan ini seperti tadi, karena pandemi, maka catatan lapangannya melalui kiriman video yang sudah dibuat oleh sekolah. Atau pengamatan yang real time, jadi menggunakan video saat itu juga. Jadi kita seakan-akan mengamati tetapi sebenarnya menggunakan video dari sekolah ya. Kemudian observasi partisipan. Nah, karena tidak ada siswa mungkin agak sedikit sulit ya, tetapi tidak menjadi kendala, bisa. Nah, kalau misalnya data tatap muka bisa. Kalaupun ingin tahu di siswa pembelajaran Bapak Ibu, kan Bapak Ibu masuk virtual classroom mereka, itu bisa ya. Jadi tujuannya apa Bapak Ibu? Dengan berbagai teknik tadi, menyajikan informasi yang lebih real dan bermakna. Oke. Bagaimana praktek supervisi mutu di era adaptasi kebiasaan baru ini Bapak Ibu? Ya. Jadi praktek supervisi mutu itu kita akan memastikan bahwa sekolah telah menjalankan semua proses pembelajaran, kemudian melakukan pengelolaan sekolah yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ya. Jadi dengan kondisi Bu sekarang kan pandemi, ya kalau pandemi maka perubahan-perubahannya apa? Tetapi tetap kita mengacu bahwa 8 standarnya tetap dilaksanakan. Hanya saat ini dalam kondisi pandemi. Ya. Kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, Provinsi itu memastikan bahwa kegiatan supervisi mutu itu dilaksanakan secara benar. Bagaimana Dinas Pendidikan itu bisa melihat bahwa ini supervisi mutu ini sudah dilaksanakan dengan benar. Artinya ketika supervisor itu melaksanakan supervisi mutu, itu sudah melakukan evaluasi kondisi real.
Ya, tidak opini. Oh, kemarin itu ketika saya datang bulan lalu kondisinya begini. Itu opini. Karena apa? Kita ini berada di kondisi yang sangat dinamis, ya. Kemarin kondisi kita ada di zona merah. Selanjutnya mungkin terjadi perubahan di zona kuning. Maka kondisi real yang dipotret itu kan sudah berubah. Jadi mengevaluasi kondisi real, kemudian ada kegiatan pendampingan, ya, karena ada temuan-temuan, kemudian ada rekomendasi yang bersifat solutif, terus dilaksanakan pendampingan dan dilakukan monitoring, ya, dan melaporkan hasil supervisi mutu kepada Dinas Pendidikan. Sehingga Dinas Pendidikan itu punya gambaran dari sekolah-sekolah yang sudah disupervisi oleh supervisor. Ya. Jadi sekali lagi tetap memastikan sekolah itu menjalankan standar nasional pendidikan. Meskipun kondisinya itu memang sangat-sangat memprihatinkan karena pandemi, ya. Ya, kalau ini contoh Bapak Ibu, jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu mau pengamatan supervisi, ya, mempraktekkan supervisi, ya, kita tadi kan sudah nyusun jadwal, ya, sejak awal kita melakukan persiapan, ya, jadi persiapan sama kelas distance. yang masuk berapa? Jangan lupa meskipun online tetap menyapa kepala sekolah, ya, dan menyampaikan tujuan supervisi mutu, menyampaikan tujuan kedatangannya, terus bagaimana ingin memperoleh informasi yang dibutuhkan itu apa saja. Nah, itu disampaikan di awal kegiatan. Tetap, ya, seperti kalau kita melaksanakan aktivitas tatap muka. Kemudian selanjutnya mohon izin melakukan pengamatan. Pengamatan itu bisa saja tadi sudah diutarakan pakai video, pakai wawancara, by phone dan sebagainya, ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini schedule yang bisa Bapak Ibu susun, ya. Tergantung apa yang mau Bapak Ibu amati di sekolah tersebut. Ya. Sebagai contoh ini Bapak Ibu, pemenuhan standar nasional pendidikan dalam masa darurat COVID dan kebiasaan baru. Saya ambil contoh berkaitan ini aja proses pembelajaran, ya. Nah, kalau di standarnya proses pembelajaran itu ada 3 indikator. Yang pertama, sekolah merencanakan, terus melaksanakan pembelajaran, dan berikutnya dilakukan pengawasan dan penilaian. 3 indikator. Nah, dari 3 indikator itu dibagi lagi menjadi beberapa subindikator. Dalam kondisi normal, perencanaan itu disusun berdasarkan silabus dan pencapaian kompetensi serta dievaluasi. Terdapat rombongan belajar sampai ke bawah, ada supervisi dan pengawasan proses pembelajaran. Nah, di era COVID kan ada kebijakan baru, ya, kebijakan baru. Contohnya, melakukan pembelajarannya kan tidak tatap muka, tapi secara daring atau luring. Nah, kemudian RPP-nya disusun sesuai dengan kondisi COVID. Begitu juga kepala sekolah memantau pelaksanaan daring tadi. Itu kebijakan di masa COVID. Nah, pertanyaannya dari sisi keterlaksanaan, apakah yang sudah diterbitkan melalui kebijakan itu terlaksana semua? Ya, jadi ini rekaman-rekaman yang bisa Bapak Ibu susun. Contoh lain, ini sarana dan prasarana. Ya. Ada 3 indikator berkaitan dengan kapasitas daya tampung sekolah, kemudian sekolah sarana prasarana lengkap, dan sarana prasarananya layak. Ada rombel. Nah, sekarang kan rombelnya ada di rumah masing-masing ketika kebijakan masa darurat COVID.
Maka bagaimana keterlaksanaannya? Silahkan Bapak Ibu tuliskan temuan-temuannya. Jadi misalnya kelasnya maksimal 18 siswa sesuai dengan kebijakan COVID. Oke. Bisa saja kelasnya diisi 36. Ya, karena gurunya tidak ada. Nah, udah temuan-temuan itu dituliskan. Artinya bahwa kebijakan yang mengacu pada standar nasional pendidikan itu ada yang keterlaksanaannya tidak seperti yang diharapkan. Jadi kita memotretnya di 2020 seperti itu Bapak Ibu. Oke. Misalnya kebersihan, dibersihkan secara rutin. Nah, itu dulu ya. Nah, ketika masa COVID mungkin tidak. Nanti kalau sudah buka tatap muka baru, adaptasi baru, barangkali ada konsep pembersihan harus dilakukan. Atau sekolah itu tetap menjaga protokol kesehatan untuk lingkungan. Artinya meskipun anak-anak itu BDR, guru-gurunya WFH, kegiatan pemeliharaan lingkungan itu tetap dilaksanakan. Itu bisa saja seperti itu, ya. Nah, silakan Bapak Ibu menemukan temuan-temuannya sampai ke standar yang ke-8 tentang pembiayaan, berkaitan dengan pembiayaan seperti apa, ya. Oke. Ya, hasil pengamatannya Bapak Ibu lihat secara rinci, kemudian bagaimana Bapak Ibu analisis hasilnya, kondisi yang sudah sesuai mana, yang belum mana, solusinya apa. Nanti Bapak Ibu melakukan aktivitas pendampingan dan dalam hal apa. Ya, itu untuk memandu Bapak Ibu melakukan pencatatan. Ya, ya, rencana tindak lanjut berharap hasil supervisi Bapak Ibu itu laporannya bisa diterima oleh pemerintah daerah, khususnya melalui dinas pendidikan di tingkat kabupaten kota ataupun provinsi, dan hasil supervisi mutu itu dimanfaatkan sebagai acuan penyusunan program peningkatan mutu oleh daerah di masa-masa selanjutnya. Ya. Jadi seperti itu harapan ya bahwa supervisi mutu dilakukan sebagai aktivitas mengkawal mutu supaya tetap terlaksana dengan baik dan akan terjadi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.